bahas fasilitas paket-paket yang lain juga Pak ya. Jadi kalau misalnya kami Pak, saya sudah apa namanya di mana di saya juga sering tuh Pak di hotel-hotel lain. Cuma mereka memang kolam renangnya masih nggak ada yang besar kayak di Ratan kalau menurut saya sih Pak. Jadi salah satu hotel yang mempunyai kolam renang yang besar ya di Ratan ini Pak ya. Oke. Terus misalnya nih Pak, kalau untuk ini, kalau misalnya saya mau ajak keluarga buat nginap itu di sana, misalnya nih ada keluarga saya yang ulang tahun nih Pak. Iya. Saya bisa nggak Pak buat ngasih ya mungkin pada saat malam atau apa saya mau ngasih surprise nih Pak buat keluarga saya atau kolega saya mungkin yang saat menginap. Nah dari tim Ratan ini sendiri kira-kira bisa menyediakan buat surprise atau apa nggak Pak di sana? Bisa, dan ya dari tim Ratan juga pada saat ada yang ulang tahun di hari-hari yang pada saat check-in kita selalu kasih kejutan. Ya kita kasih kejutan ke tamu-tamu, apalagi sampai tamunya request kita. Kita akan ada namanya tim gombreng-gombreng. Tim gombreng-gombreng. Itu gimana tuh Pak maksudnya tim gombreng-gombreng? Tim gombreng-gombreng itu kita punya tim di Ratan Inn yang bisa ngasih surprise dengan musik-musik yang kayak drum band ya. Itu seru banget sih itu. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ulang tahun di Ratan bisa info ke resepsionis buat dikasih surprise. Nanti kita sediain. Bisa Pak ya? Tim gombreng. Jadi buat kawan-kawan yang nanti mau nginap dan juga mau kasih surprise buat kolega, buat teman atau buat pasangan itu bisa langsung request Pak ya? Bisa langsung request. Namanya tim apa Pak? Tim gombreng. Tim gombreng. Sebenarnya sih itu buat rame-rame ya, tapi emang kalau kita lihat banyak tamu yang malah excited dengan itu. Banyak tamu yang excited dengan itu dan kita juga selalu improve buat bagaimana sih kita walaupun itu kita gombreng-gombreng tapi kita tetap menjaga kenyamanan tamu. Tidak mengganggu dengan kenyamanan tamu lain Pak ya. Karena kenyamanan tamu udah nomor 1. Harga mati. Harga mati Pak ya. Ya, saya lihat juga Ratan ini banyak banyak sesuatu hal yang baru Pak ya. Dan juga untuk dari segi makanan itu selalu bervariatif Pak. Jadi kalau saya lihat, saya sering kan googling tuh Pak, saya sering lihat reviewnya dan saya lihat di sana banyak menu makanan yang bervariasi, bukan hanya dari makanan khas Banjarmasin tapi juga dari seluruh Indonesia juga ada Pak ya, Nusantara Pak ya. Nah, jadi banyak saya lihat di reviewnya di situ makanannya bervariatif dan itu mungkin yang membuat tamu-tamu itu balik lagi ke Ratan Inn Pak ya. Kira-kira nih Pak, mungkin di kawan-kawan yang sedang lihat di Instagram mungkin ada yang mau tanya atau apa, bisa langsung klik di kolom komentar, nanti tim kami yang akan membantu untuk menjawab. Pak Anjar, jadi pada saat mungkin kita sedikit melebar ya Pak ya, pada saat ini mungkin ya pandemi kemarin kan kita agak sedikit suffer Pak ya, sedikit kesusahan Pak ya untuk untuk bangkit ya, karena kan di tahun 2020 itu kita lumayan banyak tamu yang masih takut untuk menginap di luar dari rumah. Nah jadi sekarang kan dulu ya kalau mau perjalanan dari luar kota itu kan harus ada ketentuan dari pemerintah yang harus swab, terus apa lagi tuh saya lupa, rapid test dan lain-lain. Nah sekarang di tahun 2023 itu bisnis perhotelan seperti apa Pak? Apakah dia sudah meningkat atau gimana Pak kalau menurut pandangan Bapak sebagai front office manager di Ratan ini? Kayak di tahun 2022 pemerintah kan sudah mau recovery ya, recovery yang perlahan. Nah tahun 2023 ini juga pemerintah sudah merubah status ya, benar ya, dari pandemi menjadi endemi. Nah
dengan adanya perubahan status ini itu sudah lumayan buat membantu mendongkrak perekonomian, khususnya di hotel, karena emang di dunia di hotel, di pariwisata ya umumnya itu pada saat pandemi itu benar-benar jatuh banget. Nah, tapi emang kita tim di Ratain dan teman-teman yang lainnya, kita sama-sama nih bagaimana sih supaya bisnis itu tetap jalan, dan kita banyak upaya-upaya juga yang dilakukan dan terkoordinasi dengan pemerintah, dan pada saat pandemi pun kita prokesnya tetap jalan. Prokesnya masker, habis itu dan setiap kamar yang setelah dibersihkan kita disinfektan. Di treatment Pak ya. Di treatment karena ingin pada saat tamu-tamu yang datang itu benar-benar sudah aman dan nyaman. Iya. Jadi tamu itu nggak was-was lagi Pak ya. Iya. Karena sudah di treatment ya. Iya. Nah, di tahun 2023 ini bisnis kita sudah mulai merangkak naik di tahun-tahun 2003. Ya kita sih harapannya sudah nggak ada pandemi lagi. Mudah-mudahan jangan lagi Pak ya. Karena emang dunia pariwisata ini tergantung banget kan itu. Ya. Sangat tergantung ya Pak ya. Iya. Makanya bisnis sekarang berarti kalau di tahun 2023 bisnis industri perhotelan ini sudah lumayan membaik Pak ya. Sudah lumayan membaik. Di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Atau dari tahun 2020 kan ya tadi semua bisnis pariwisata, hotel itu udah kita juga cukup banyak berdoa Pak ya. Jadi masuk ke tahun 2021 masih belum meningkat, cuma sudah mulai merangkak naik, mulai perlahan-lahan. Terus masuk di 2022 itu bisnis sudah lumayan bagus. Dan juga sudah mau bangkit lagi. Nah, di tahun 2023 itu sudah mulai masuk perubahan dari pandemi menjadi endemi Pak. Itu yang perubahan status itu yang berpengaruh juga dengan industri ya, karena kalau pada saat kemarin yang harus web, jadi tamu-tamu yang dari luar kota juga males ya. Jadi banyak situ yang keraguan dari teman-teman. Tapi pada saat sekarang sudah nggak ada swab, jadi sudah bebas mau liburan kemana aja. Nah itu ya, jadi bisnis hotel pariwisata sudah mulai naik. Ya, kita harapkan kita lebih baik lagi lah. Mudah-mudahan berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi yang ada di dunia sudah hilang semua. Ya. Kita sudah cukup trauma dengan 2 tahun 3 tahun. Karena kita sudah masuk di bagian sejarah nih Pak. Iya. Masuk di bagian sejarah. Dulu kan sebelum pandemi corona ini kan dia ada namanya flu burung kan juga ya. Terus ada lagi juga corona. Nah, kita bagian dari sejarah nih Pak. Pak Anjir, silakan diminum dulu Pak Anjir. Siap, terima kasih. Diminum dulu. Jadi Ratani juga bisnis sudah mulai bagus Pak ya. Iya. Jadi lumayan lah untuk menarik tamu lagi, yang khususnya dari luar kota Pak ya. Terutama tamu turis asing juga sudah mulai Pak ya. Ada beberapa yang sudah datang. Betul itu. Jadi emang Ratain dengan banyak usaha bagaimana sih kita biar industri perhotelan khususnya Ratain ya, kita di sini kita bagaimana sih meningkatkan kepercayaan tamu-tamu yang minat, kepercayaan, keamanan juga. Supaya juga pada saat beliau tamu-tamu yang menginap di sini pulang tuh dengan pengalaman yang luar biasa. Itu yang selalu coba kita tanamkan di sini. Jadi ada yang beda Pak ya? Ada yang beda. Karena memang di Ratain itu satu-satunya yang resort in the city. Kita punya tagline resort in the city. Itu satu-satunya yang ada di Banjarmasin ya, untuk saat ini. Ya, dengan konsep itu kita banyak bisa buat improve lah, buat improve apa dan apa. Makanya ini Pak ya, kalau kita masuk ke gerbang Ratain, saya lihat kiri kanannya itu pohon-pohon semua Pak ya. Makanya di situ dia punya tagline resort in the city Pak ya. Jadi resort di tengah kota berarti Pak ya. Ini kan satu-satunya Pak ya di Banjarmasin. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan tamu banyak datang ke sini Pak ya. Iya. Lahan parkir kita juga luas, jadi tamu-tamu yang minat itu nggak bingung cari parkir. Dan walaupun nggak dapat parkir,
security kita dan bellboy kita tuh siap buat mengarahkan. Iya, buat valet juga. Ya, valet parking. Kita tetap ready. Jadi jangan takut nih buat tamu-tamu yang bisa parkir. Pada saat hujan, pada saat apa, kita siap untuk siap bantu. Siap bantu. Luar biasa. Nah, itu salah satu poinnya juga nih Pak, di bisnis hotel untuk hospitality karyawannya Pak ya, friendly-nya karyawan. Karena emang kita ngelakuin training juga. Kita training kan untuk buat upgrade terus ini. Oke, betul. Karena training itu penting juga Pak ya. Penting banget training itu. Kadang itu yang meningkatkan semangat buat teman-teman buat memberikan pelayanan. Oke. Luar biasa. Oke, mungkin dari viewer kita sendiri mungkin ada pertanyaan, jadi bisa kita jawab nanti buat tim kita yang bisa bantu jawab, nanti kami jawab juga. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar. Oke. Pak Anjar sendiri, kira-kira ini kan Ratan ini kan sudah bisnis kan sudah cukup baik Pak ya. Kira-kira kemungkinan ada ada bikin cabang baru kah Ratan ini, atau kan banyak tuh hotel-hotel yang bikin cabang baru? Ya, sebenarnya sih kepikiran itu pasti ada. Tapi nanti coba kita omongin ke owner gitu. Ya mungkin nanti di Ratan ini mungkin ada di Palangkaraya, mungkin ada di mana, mungkin yang di luar dari Pulau Kalimantan ya. Ya, harapan kita pasti ada di situ. Iya. Harapan kita sama-sama buat mengembangin lagi bisnis hotel, apalagi yang di Ratan ini nih. Karena emang kita punya sumber daya yang bagus juga. Jadi insya Allah kita tetap buat usahain itu. Jadi kalau misalnya ada di kota-kota lain kan, buat teman-teman yang ada di daerah Jawa misalnya, pingin ngerasain bermalam di Ratan ini, nggak usah jauh-jauh ke sini. Cukup kita yang sana. Oke. Udah nggak kerasa ya Pak Anjar, udah setengah jam ini Pak, saya rasa. Nah, kira-kira ada nggak dari Pak Anjar sendiri buat ini buat tamu-tamu yang mau menginap di Ratan Inn, kira-kira Pak Anjar ada kata-kata mungkin? Oke, buat teman-teman nih yang mau nginap di Ratan Inn, kita tetap ngelakuin yang terbaik, pelayanan terbaik buat teman-teman. Jadi jangan takut, jangan merasa wah ini hotel lama nih, wah kebetulan hotel lama ini dengan berbagai kurangnya. Tapi kita selalu upgrade pelayanan, kita upgrade fasilitas. Itu yang bisa meningkatkan pilihan buat teman-teman nanti pada saat check in. Jadi walaupun ada sesuatu komplain, kita siap langsung. Namanya kita ada fast respon. Jadi pada saat ada yang komplain kita selalu langsung selesaikan. Kita nggak berlarut-larut karena emang prioritas kita adalah tamu. Oke. Iya ini Pak, salah satunya nih Pak, ada pertanyaan dari salah satu viewer kita, follower kita yang ada di Ratan Inn. Nah, jadi dari @Sicilia_K. Oke, jadi di Ratan ini itu tipe kamar yang ada bathtubnya apa ya Pak Anjar? Ya, yang ada bathtub itu di tipe business suite, junior suite, dan president suite. Jadi suite ke atas kita baru ada bathtub. Ada bathtubnya Pak ya? Iya Pak, kadang biasanya kalau anak kecil nih Pak yang agak buat mandi sendiri susah, itu biasanya ada bathtubnya agak terbantu Pak ya. Jadi ada bathtubnya juga Pak ya di situ. Ada bathtubnya. Di tipe kamar apa aja Pak? Mungkin ini bisa di business suite, junior suite, dan president suite. Oke, business suite, junior suite, dan president suite. Ya, itu yang ada bathtubnya. Oke. Kira-kira nanti nanti kita dari tim Ratan Inn juga untuk timnya nanti kita bikin ngadain live juga nanti mungkin, atau kami bikin story di Snapgram atau di Reels. Nanti kami akan ngasih lihat apa aja sih yang ada di dalam kamar Ratan Inn. Nah, nanti kami akan bikin Reelsnya, jadi ditunggu aja untuk followers Ratan Inn Hotel. Oke, kira-kira ada lagi nggak kawan-kawan yang mau nanya, bisa langsung klik di kolom komentar, atau mungkin nanti kalau live Instagramnya berakhir nanti bisa langsung direct message aja di Ratan Inn Hotel. Oke,
Gak kerasa nih Pak Anjar sudah hampir setengah jam kita bincang-bincang santai Pak Anjar ya. Saya rasa kawan-kawan followers kita Ratain, saya rasa juga sudah sedikit banyaknya akan mendapatkan informasi seputar apa aja sih fasilitas yang ada di Ratain, terus tipe kamar yang ada di Ratain. Saya rasa juga kawan-kawan sudah pasti mendapatkan informasi tentang Ratain. Nah jadi buat kawan-kawan yang mau menginap di hotel mungkin yang weekend, ajak keluarga, atau mau ngajak sanak saudara atau kolega, itu bisa langsung hubungi Ratain Hotel Pak Anjar ya. Iya, benar. Nah, nanti di situ di bio juga ada untuk nomor yang bisa dihubungi. Jadi jangan takut untuk bertanya. Karena kalau takut bertanya susah berjalan. Oke, kalau saya rasa cukup Pak untuk bincang-bincang hari ini. Jadi mungkin nanti kita akan ada narasumber lain yang kami akan membahas tentang seputar dunia perhotelan. Nah khususnya juga fasilitas-fasilitas yang ada di Ratain. Nanti mungkin kami akan membahas tentang bagian F&B, terus juga mungkin dari departemen lain nanti kami akan juga bahas tentang masalah itu. Oke, saya rasa cukup Pak Anjar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Jadi buat kawan-kawan sekali lagi yang ingin menginap di Hotel Ratain atau mau nanya-nanya tentang seputar restoran, ruang meeting, dan apapun itu yang berhubungan dengan Hotel Ratain, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bio Instagram, atau juga mau kontak langsung di direct message-nya Ratain juga bisa. Nanti tim kami akan segera langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang ingin bertanya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan dengan topik yang berbeda juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minum dulu Pak Anjar.